Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Syah dan Raga Khalif dari 11 MIPA 3 dan hari ini saya ingin memberikan presentasi tentang Perang Aceh. Dan mari kita mulai saja. Berikut adalah timeline dari Perang Aceh. Perang Aceh dimulai pada tahun 1873 dengan Perang Aceh pertama. Perang ini berlangsung dari 18 sampai dengan 1874 dan dimana dimulainya Perang Aceh kedua yang berlangsung sampai 1880, di mana Perang Aceh ketiga 1896 dengan Perang Aceh keempat, dan di mana pada 1910 adalah akhir dari Perang Aceh. Oke. Jadi berikut adalah latar belakangnya terjadinya Perang Aceh. Jadi Belanda itu melanggar penjajahan London 1824 dengan tujuan untuk menguasai Aceh. Penyerahan daerah Delhi, Langkat, Asahan, Serdang kepada Belanda sebagai akibat dari penjajahan Siak. Padahal sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda, daerah tersebut berada di bawah kekuasaan Aceh. Lokasi Aceh yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional, Belanda mencurigai kerajaan Aceh menjalin hubungan politik dengan negara lain seperti Turki, Singapura, Italia, dan Amerika Serikat, dan rakyat Aceh yang dituduh tidak mau bekerja sama dengan mempersulit kegiatan perdagangan Belanda. Perang Aceh pertama. Perang Aceh pertama itu terjadi pada tahun 1873 sampai dengan 1874. Dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Jenderal Mayor J.H.R. Kohler. Perang diawali dengan agresi tentara Belanda pada tanggal 5 April 1873 yang dipimpin oleh Kohler. Pada saat itu Aceh dalam kondisi politik dan ekonomi yang lemah, dan Kohler mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan serangan secara terus-menerus kepada pasukan Aceh. Namun Aceh akhirnya dapat mematahkan Belanda. Perang Aceh pertama merupakan penjajahan Belanda di Aceh yang terjadi pada tahun 1873 dengan bertujuan menyudahi perjanjian London 1871 yang meneruskan traktat dari tahun 1859. Berdasarkan perjanjian Sumatera, Belanda berhak atas wilayah pantai utara Sumatera yang sering terjadi pembajakan. Frederick Nicholas Nieuwenhuizen yang bertugas menata Aceh berusaha membuat perundingan dengan Sultan Aceh tapi tidak berhasil. Atas saran yang diberikan oleh Gubernur Jenderal James Loudon, Frederick menyatakan perang pada Aceh, namun blokade pesisir yang dilakukan tidak berjalan sesuai harapan mereka. Kemudian Belanda menjalankan ekspedisi pertama mereka ke Aceh dengan dipimpin oleh Jenderal Johan Harman Ludwig Kohler. Dalam ekspedisi tersebut, mereka menggunakan senapan Beaumont untuk pertama kalinya, namun ekspedisi berakhir ketika pasukan Belanda kembali ke Jawa. Pada tanggal 14 April 1873 terjadi pertempuran sengit antara pasukan Aceh dipimpin pimpinan Teuku Imam Lun Bata melawan pasukan Kohler untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Pasukan Aceh berhasil membunuh Kohler di bawah sebuah pohon di halaman masjid. Pohon ini kemudian diberi nama Kohler Boom. Pada tanggal 16 April, Istana Kesultanan Aceh diserang secara beruntun oleh Belanda dipimpin oleh Mayor F.P. Cavalier, namun mereka tidak bisa menguasainya karena kecakapan rakyat Aceh. Selain itu, penyebab kekalahan tersebut adalah tidak sedikit pasukan Belanda yang tewas dan terluka akibat ketidaksiapan, tidak cukupnya jumlah artileri, dan tidak begitu mengenali musuh. Atas saran Komisaris F.N. Nieuwenhuizen, Belanda menarik diri dari pesisir dan berkembali ke Pulau Jawa. Perang Aceh kedua pada tanggal 9 Desember 1873, Belanda kembali melakukan serangan terhadap Aceh. Serangan ini dipimpin oleh Jenderal Van Swieten. Pertempuran sengit terjadi di istana dan juga terjadi di Masjid Raya Baitur Rahman. Pertempuran ini berkulminasi pada tanggal 6 Januari 1874, di mana masjid terbakar. Para pejuang dan ulama kemudian meninggalkan masjid. Tentara Belanda kemudian menuju Keraton Sultan dan pada tanggal 26 Januari 1874 berhasil menguasainya dan menjadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Pada tanggal 31 Januari 1874, Van Swieten menyatakan bahwa Aceh adalah bagian dari kerajaan Belanda. Pada saat Sultan Mahmud Shah mangkat pada 26 Januari 1874 dan digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud yang diangkat menjadi Sultan di Masjid Indragiri.
Setelah gagal melakukan ekspedisi pertama, KNIL menyatakan perang kedua dengan Aceh pada 20 November 1873. Memang saat itu Belanda sedang berusaha menguasai Nusantara. Pada ekspedisi kedua ini, Belanda dipimpin oleh Van Swieten dengan jumlah prajurit sekitar 8.500 orang. 4.500 orang yang terdiri dari pembantu, kuli juga belakangan ditambah pasukan sebanyak 1.500 orang. Selama peperangan terjadi, baik pasukan Belanda dan Aceh mengalami kolera dan dari November 1873 sampai April 1874 sebanyak 1.400 prajurit kolonial tewas. Pada Januari 1874, Belanda bergerak meninggalkan Banda Aceh karena mereka berpikir bahwa sudah memenangkan perang. Belanda menyatakan pembubaran Kesultanan Aceh dan menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Namun pihak asing tidak ikut campur sehingga pihak Aceh masih melakukan penyerangan yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah. Akhirnya Sultan dan pasukannya mundur ke Bukit Lalu. Beliau kemudian wafat setelah terjangkit wabah kolera. Aceh mendeklarasikan Tuanku Muhammad Daud Shah yang merupakan cucu muda Tuanku Ibrahim sebagai Sultan Aceh dengan gelar Sultan Ibrahim Mansur Shah. Perang pertama dan kedua antara Aceh dan Belanda merupakan perang total dan terang-terangan, di mana pemerintah tetap berjalan meski pusat pemerintahannya terus berpindah dari Kemala Dalam, Indrapuri, dan lain sebagainya. Perang Aceh ketiga. Perang ketiga adalah antara Aceh dan Belanda terjadi pada tahun 1881 hingga 1896. Perang ini dilancarkan secara sembunyi-sembunyi dengan dibangkitkan dengan Perang Fisabilillah. Perang gerila dipimpin oleh Teuku Umar, Panglima Polim, dan Sultan sampai dengan tahun 1904. Tahun 1884 merupakan tahun yang sangat penting karena Muhammad Daud Shah telah dewasa, maka secara resmi dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah, bertempat di Masjid Indrapuri. Pada waktu upacara penobatan ini, para pemimpin perang Aceh seperti Tuanku Hashim, Panglima Polim, Teuku Cikditiro memproklamasikan ikrar Perang Sabil atau Perang Sabil. Perang untuk melakukan kafir Belanda atau kafir Belanda. Setelah penobatan itu mengingat keamanan istana di Indrapuri dipindahkan ke Kemala di daerah Pidi, sekitar 25 km sebelah selatan kota Pidi. Dari istana Kemala inilah semangat Perang Sabil digelorakan. Dengan digelorkannya Perang Sabil, ditambah dengan seruan beramal Sultan untuk membiayai perang, perlawanan rakyat Aceh semakin meluas. Cikditiro mengorbankan perlawanan di Sigli dan Pidi. Di Aceh bagian barat tampil Teuku Umar beserta istrinya Cut Nyak Pertempuran sengit terjadi di Mulaboh. Beberapa pos pertahanan Belanda berhasil direbut oleh pasukan Teuku Umar. Pasukan Aceh dengan semangat jihadnya telah menambah kekuatan untuk melawan Belanda. Belanda mulai kewalahan di berbagai medan pertempuran. Belanda mulai menerapkan strategi baru yang dikenal dengan konsentrasi Stelsel atau Stelsel Concentration. Pada tahun 1893, Teuku Umar menyatakan bahwa pasukannya telah menyerah kepada Belanda, dan dia pun diberikan gelar Teuku Johan Pahlawan oleh Belanda. Pada waktu itu, Belanda belum mengetahui bahwa ini adalah strategi dari beliau untuk menyabotase perlawanan Belanda dari dalam. Teuku Umar berhasil meraih kepercayaan Belanda, dan setelah pasukannya sudah mendapatkan banyak senjata dan dipercayai membawa dana 800.000 gulden, pada 29 Maret 1896 Teuku Umar dengan pasukannya berbalik dan kembali melawan Belanda Aceh. Peristiwa inilah yang dikenal dengan Hetverat van Teuku Umar atau pengkhianatan Teuku Umar. Teuku Umar berhasil menyerang pos-pos Belanda yang ditemui. Peristiwa ini membuat Belanda marah, dan ditambah dengan perlawanan Belanda yang semakin melemah, Belanda tidak punya pilihan lain selain melawan balik dengan kekerasan. Perang Aceh keempat dan akhir Perang Aceh. Perang keempat antara Aceh dan Belanda terjadi pada tahun 1896 sampai dengan tahun 1910. Perang ini terjadi dalam bentuk perang gerilya kelompok dan perorangan dengan pertentangan, penyerangan, blokade, dan pembantaian tanpa instruksi dari kesultanan. Belanda segera melaksanakan usulan-usulan Snow-Congreve tersebut. Belanda harus menggempur Aceh dengan kekerasan dan senjata. Untuk memasuki fase ini dan memimpin perang melawan rakyat Aceh diangkat gubernur militer yang baru ini, yakni Jenderal Van Hulst, menggantikan Van Vliet. Genderang perang dengan kekerasan ini
dimulai tahun 1899. Perang ini berlangsung selama 10 tahun. Oleh karena itu, pada periode tahun 1899 sampai 1909, di Aceh disebut dengan masa 10 tahun berdarah. Seluruh pasukan dibekali dengan persenjataan. Van Hout segera melakukan serangan terhadap pos pertahanan pada pimpinan perlawanan di berbagai daerah, terutama di wilayah Aceh Besar, Pidi, dan Semalangga. Penyerangan dilakukan menggunakan pasukan anti-gerilya yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang di bawah pimpinan Belanda yang disebut Marchose atau Masose dalam bahasa Indonesia. Pertempuran sengit terjadi di berbagai sudut Aceh. Di Aceh Barat, Teuku Umar mempersiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan berskala besar ke arah Malabo. Namun strategi ini diketahui oleh Belanda dan mereka segera melakukan penyerangan balik terhadap pasukan Teuku Umar. Terjadilah pertempuran sengit pada Februari 1899. Teuku Umar gugur dalam pertempuran dan perlawanan pun dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien. Sementara itu, pasukan Sultan dan Panglima Polim terus berkobar. Setelah jatuhnya istana kerajaan ke tangan Belanda, Sultan melakukan perlawanan dengan berpindah-pindah tempat, bahkan juga melakukan perang gerilya. Namun akhirnya dapat ditebak oleh Belanda dan berhasil mematahkan perlawanan Sultan dan Panglima Polim. Sultan Daud Muhammad Shah terpaksa menyerah pada Januari 1903 dan diikuti dengan Panglima Polim pada tanggal 6 September 1903. Dengan demikian, setelah berdiri selama hampir 4 abad, kerajaan Aceh resmi gugur dan jatuh ke tangan kerajaan Belanda. Perjuangan rakyat Aceh belum berakhir. Cut Nyak Dien terus melakukan perlawanan lebih dalam ke pertahanan Belanda sebelum akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Di daerah PD, sejumlah ulama masih terus melancarkan serangan ke pos-pos Belanda. Tokoh-tokoh ulama itu misalnya Tengku Mahidin Tiro bersama istrinya Tengku di Bukit Tiro, Tengku Ma'atiro, dan Tengku Cut Plieng. Semua ulama gugur di tengah peperangan. Tengku Matira adalah yang terakhir meneruskan perlawanan sebelum akhirnya dikepung dan ditembak mati pada 1911. Perlawanan masih terjadi di pesisir utara Aceh. Cut Nyak Dien Metia melanjutkan perang melawan Belanda setelah keguguran suaminya, Teuku Tinong, dan ayahnya, Teuku Ben Pirak. Sesuai dengan pesan suaminya, dia disarankan untuk menikah dengan Pang Nanggro agar dapat melawan Belanda. Pada tanggal 26 September 1910 terjadi pertempuran sengit di Payacicem. Pang Nanggro tewas dan Cut Nyak Mutia berhasil meloloskan diri. Bersama putranya Raja Sabil, Cut Nyak Mutia terus memimpin perlawanan. Tetapi Cut Nyak Mutia akhirnya dapat didesak dan digugur setelah beberapa peluru menembus kaki dan tubuhnya. Momen ini menandai berakhirnya Perang Aceh dan Aceh sudah sepenuhnya di bawah naungan kerajaan Belanda. Dan sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Dan sekian segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.